Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang pahala bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya suatu amal perbuatan baik pasti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun sama halnya dengan amal perbuatan buruk juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Inilah di antara bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan pahalanya dilipatkan 10 kali lipat atau bahkan lebih. Namun amal kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Lantas bagaimana balasan atau pahala bagi orang yang berpuasa? Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis berikut ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, kecuali puasa. Amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Setidaknya ada 3 poin penting dalam hadis tersebut. Yang pertama, setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali yang semisal. Namun dikecualikan amalan ibadah puasa. Yang kedua, amalan ibadah puasa tidaklah dilipat gandakan seperti amalan yang lain. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Dan yang ketiga, amalan ibadah puasa adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuk manusia itu sendiri, sedangkan amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan tersebut untuknya dengan alasan yang pertama, karena di dalam puasa seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima atau berhubungan suami istri dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah sholat. Dalam sholat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak sholat,
Jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda sholat ketika dalam kondisi seperti itu. Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai dalam amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan jima atau hubungan suami istri, dan meninggalkan makan minum ketika puasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman seseorang. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah, meskipun dia berada sendirian. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia lebih suka mentaati Rabb-nya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena takut pada siksaan dan selalu mengharap ganjarannya. Sebagian salaf mengatakan, beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb-nya yang tidak nampak di hadapannya. Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini dan dia pun menghususkan amalan puasa tersebut untuknya dibanding amalan-amalan lainnya. Yang kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan dalam puasa sulit sekali terdapat riya atau ingin dilihat atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah, dari dua alasan tersebut, Allah menyandarkan amalan puasa padanya berbeda dengan amalan lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya karena orang yang menjalani puasa berarti menjalani kesabaran. Sementara sabar itu ada 3 macam. Di antaranya sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan. Di dalamnya ada pula menjauhi hal-hal yang diharamkan. Begitu juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Semoga kita mampu bersikap sabar dalam menjalankan ibadah puasa, serta tetap istiqomah dalam menjalankan amal kebaikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.